Meraih keberkahan Ramadan. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia Wardana dengan NIM 23030654171 dari program studi S1 Pendidikan IPA kelas F, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Abdul Aziz Khairi selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan hadirin sekalian yang berbahagia. Marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan di bulan suci Ramadan ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum tentang interaksi ideal dengan Al-Quran. Pada bulan yang penuh berkah ini, marilah kita merenungkan bagaimana kita dapat memiliki interaksi yang ideal dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi petunjuk bagi umat manusia. Interaksi dengan Al-Quran bukanlah hanya sekedar membaca, namun melibatkan pemahaman, pengamalan, dan penerimaan sepenuh hati terhadap ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Di bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran akan mendatangkan pahala bagi kita semua. Pemahaman tentang Al-Quran sangatlah penting. Kita tidak cukup hanya dengan membaca tanpa memahami maknanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillahu mukhlishan lahuddin. Yang artinya, kami turunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Dari ayat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa dengan memahami Al-Quran, kita akan lebih mampu untuk menjalani hidup sesuai dengan petunjuknya. Kemudian, pentingnya mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dengan mengamalkan ajaran Al-Quran, kita dapat menjadikan setiap aspek kehidupan sebagai ladang amal yang terus mengalir pahalanya. Kemudian, kita juga perlu membuka hati dan jiwa kita secara penuh terhadap Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya, ketika dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dengan penuh perhatian dan heningkanlah diri agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi, dari ayat tadi, kita harus membuka hati untuk merasakan kehadiran dan petunjuk Allah dalam setiap lantunan ayat suci Al-Quran yang kita dengar dan yang kita baca. Kemudian yang terakhir adalah kita juga perlu untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar diberikan kemudahan dalam memahami dan mengamalkan, serta menyebarkan ajaran Al-Quran kepada orang lain. Dengan doa yang tulus, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam setiap langkah kehidupan kita. Dengan interaksi yang ideal dengan Al-Quran, insya Allah kita akan menjadi umat yang mendapatkan petunjuk dan rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian kultum dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Hikmah yang bisa diambil dari kultum tersebut adalah yang pertama, membangun kedekatan dengan Allah yang disebut dengan taqarrub ilallah. Al-Quran membantu seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena Al-Quran memberikan petunjuk, nasihat, dan tuntunan yang mendekatkan hambanya kepada Sang Pencipta. Yang kedua adalah mendidik diri menuju kebaikan. Dengan memahami dan mengamalkan isinya, seseorang akan mendapatkan pelajaran tentang cara hidup yang baik, penuh kasih sayang, adil, dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga adalah penyembuhan bagi jiwa dan tubuh. Al-Quran dianggap sebagai penyembuh bagi penyakit hati dan jiwa, karena dalam membaca Al-Quran seseorang akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian batin. Yang keempat adalah pemahaman yang mendalam tentang agama. Melalui pendekatan dengan Al-Quran akan dapat menghindari kesalahpahaman atau penafsiran yang keliru terhadap Al-Quran. Yang keenam adalah mengembangkan akhlak yang mulia. Al-Quran mengajarkan tentang akhlak yang mulia seperti kesabaran, kejujuran, dan kasih sayang. Dengan interaksi yang baik, seseorang akan terinspirasi untuk mengembangkan akhlak yang sesuai dengan ajaran agama. Yang ketujuh, memberikan motivasi untuk mengubah diri ke arah yang lebih baik. Dengan mendengar kultum tersebut tentang interaksi yang ideal dengan Al-Quran, seseorang diharapkan dapat merasa termotivasi untuk melakukan perubahan positif dalam diri mereka, baik dari segi spiritual maupun moral.